Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah. Sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza judah wa hazama al-ahzab wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullah 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 ta'ala waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laisa al-ghina bikasratil 'arab walakinnal ghina ghinan nafs. Shadaqallahul azim. Sidang salat Id yang dimuliakan Allah, semoga sambil duduk bersimpuh di lapangan yang terbuka ini, Allah menggolongkan kita semua menjadi ahli muraqabah, menjadi golongan yang senantiasa merasa ditatap, dilihat, diperhatikan, diawasi oleh Allah Ta'ala. Karena jamaah yang dimuliakan Allah pasti berbeda. Mereka yang sudah muraqabah, yang senantiasa merasa dilihat oleh Allah pasti berbeda. Ketika hendak berbicara, dia pasti berpikir panjang untuk melontarkan kata-katanya. Dia pastikan semua kata-katanya ini bermanfaat, tidak mengandung kesia-siaan, apalagi dusta, apalagi fitnah. Orang yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah Ta'ala, maka tilawah Qur'annya akan terasa lebih nikmat, sedekahnya akan jauh lebih manis, salatnya akan jauh lebih khusyuk. Meskipun rangkaian ibadah yang ia jalani belum sepenuhnya ia pahami, tapi orang yang sudah muraqabah, yang senantiasa merasa ditatap oleh Allah akan jauh lebih ikhlas, akan jauh lebih terpelihara perilakunya. Dan bonusnya, dia akan merasakan manisnya nikmat beribadah kepada Allah yang kadang sulit dipahami oleh logika. Inilah jamaah yang dimuliakan Allah, puncak hakiki dari pelaksanaan ibadah puasa. Sebulan penuh kita merasa diawasi, ditatap oleh Allah Ta'ala, tidak berani makan di siang hari meskipun tidak ada siapa-siapa, meskipun di ruangan yang kecil tiada yang melihat, kita tidak berani minum karena kita yakin ditatap oleh Allah. Dan bonusnya inilah sidang salat ini yang dimuliakan Allah, kita menjadi ahli muraqabah yang akan jauh lebih tenang, jauh lebih yakin menjalani kehidupan karena senantiasa diawasi, dijamin kehidupannya oleh Allah Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan yang baik ini, khatib mengusung tema meramadankan Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan 1442 sudah berlalu meninggalkan kita. Dan setiap Ramadan pergi, seluruh makhluk di langit maupun di bumi bersedih, menangis, mengucurkan air mata. Namun dari sekian banyak makhluk Allah ini, ada dua golongan yang justru gegap gempita
justru bersukacita dengan perginya bulan Ramadan. Golongan pertama ialah manusia hidup yang mati hatinya. Golongan yang kedua adalah golongan para setan dan bala tentaranya. Manusia hidup yang mati hatinya bersukacita dengan perginya Ramadan karena merasa terbebas dari belenggu pengekangan hawa nafsu yang selama ini tidak boleh, yang selama ini dilarang. Terbebas, merasa sudah bebas dari belenggu, makanya yang mati hatinya ini bersukacita dengan perginya Ramadan. Sedangkan golongan setan dan bala tentaranya ini berpesta pora, bahkan dalam satu riwayat menyusun berbagai strategi untuk menjerumuskan kembali kaum muslimin. Abu Laith As-Samarqandi dalam Tanbihul Ghafilin menyebutkan setidaknya ada 3 strategi para setan untuk menjerumuskan kembali kaum muslimin dalam lembah kehinaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Strategi atau siasat setan yang pertama untuk menjerumuskan kaum muslimin ketika Idul Fitri datang ialah dengan meniupkan waswas fi sudurin nas, menanamkan benih-benih bibit penyakit di dalam hatinya. Dengan apa caranya? Setan mulai menaburkan benih-benih ujub dan takabur. Karena kebanyakan dari kita begitu Idul Fitri datang, begitu Ramadan dulu selesai, banyak yang merasa sudah mengumpulkan sekian banyak di bulan Ramadan amal-amal soleh. Ada yang merasa cukup dengan tilawahnya, ada yang merasa banyak bersedekah di bulan puasa, ada yang merasa sholat sunnahnya dilipat gandakan pada bulan puasa. Perasaan ujub, takjub melihat amal-amalnya ini adalah bibit penyakit yang ditaburkan oleh setan. Ini strategi setan untuk menjerumuskan kembali kaum muslimin dalam lembah kehinaan. Maka mari periksa hati kita. Jangan sampai Ramadan pergi kemudian kita merasa puas dengan amal-amal kita. Kita merasa kabir, merasa takabur dengan amal-amal kita. Padahal perasaan ujub dan takabur ini justru akan menghanguskan amal-amal kita. Dan bahayanya lagi, orang yang merasa ujub dan takabur dengan amal-amalnya cenderung akan meremehkan, merendahkan orang lain yang belum sempurna amal-amalnya. Kemudian setan juga menaburkan bibit-bibit ria, ingin dilihat oleh manusia, ingin dipuji oleh orang lain. Ketika Idul Fitri datang, banyak yang berlomba-lomba dengan bagusnya busana, indahnya penampilan, dengan mewahnya aksesoris yang dipakai. Hati-hati, kalau selama Ramadan kita sudah mampu mengekan untuk tidak memamerkan ibadah kita, tidak memamerkan kelebihan-kelebihan kita, maka seyogyanya Idul Fitri pun masih kita tahan. Karena Ramadan adalah al-imsak, Ramadan adalah menahan dari segala yang merusak. Kemudian setan juga menaburkan bibit-bibit kedengkian. Ketika menjelang Idul Fitri, berbeda kenikmatan yang diterima oleh kita dan oleh orang lain, tetangga kita, saudara kita. Jangan sampai hanya karena berbeda nominal, hanya karena berbeda penghasilan, kemudian timbul kedengkian, kemudian kita menjadi hasad, sehingga tidak ridho, tidak menerima atas nikmat yang oleh orang lain diterima. Maka sungguh merugi orang yang punya kedengkian di hari Idul Fitri ini. Orang yang punya kedengkian dalam hatinya di Idul Fitri ini tidak pernah merasakan ketenangan, justru kegersangan yang ia rasakan karena ia hanya sibuk mengurusi hidup orang lain dan lupa mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Strategi atau siasat setan yang kedua untuk menjerumuskan manusia kembali ke dalam lembah kehinaan adalah dengan uququl walidain, dengan durhaka kepada orang tua. Kebanyakan dari kita ketika Idul Fitri datang lebih sibuk kita meminta maaf kepada rekan kerja, rekan bisnis, mencari perhatian kepada pimpinan, kepada atasan, dan lupa bersungguh-sungguh memohon maaf kepada kedua orang tua kita. Selama ini kita menyia-nyiakan kedua orang tua kita, dan ini patut kita renungkan. Yang selama Ramadan gemar memberikan sedekah kemana-mana, yang selama Ramadan hobi sekali menyantuni orang lain, tanyakan apakah selama ini sudah menyantuni orang tuanya. Lebih ikhlaskan mana? Ikhlas menyantuni orang lain atau ikhlas menyantuni orang tua kita? Lebih banyak bersedekah kepada orang lain atau bersedekah kepada orang tua kita?
Bagi para pemuda-pemudi yang mungkin sedang dilanda cinta, sedang kasmaran, patut dipertanyakan ketika Idul Fitri datang, lebih sibuk memberikan perhatian kepada kekasihnya atau kepada orang tuanya? Lebih bersungguh-sungguh membahagiakan kekasihnya atau kepada orang tuanya? Dan uququl walidain ini akan merusak amal-amal kita selama 1 bulan Ramadan penuh. Karena ridullah biridul walidain, wa suhtullah bisukhtil walidain. Keriduan Allah ada pada keriduan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dan yang terakhir, strategi setan untuk menjerumuskan kembali kaum muslimin dalam lembah kemaksiatan adalah ditiupkan perasaan futur atau malas beribadah. Dan ini bisa dilihat dari fakta ketika awal Syawal, masjid yang selama Ramadan ini penuh, yang selama Ramadan ini ramai riuh, ketika awal Syawal justru banyak ditinggalkan. Sebaliknya, tempat perbelanjaan, tempat hiburan ramai, berbondong-bondong dikunjungi. Padahal meskipun Ramadan telah pergi, seharusnya sedekah kita jangan dikurangi. Meskipun Ramadan telah usai, jangan sampai ibadah kita terbengkalai. Inilah spirit Ramadan yang seharusnya kita jaga. Jangan terlena oleh gegap gempitanya Idul Fitri. Jangan terlena oleh kemegahan, oleh kemewahan yang hanya sesaat, yang bisa meluluh lantakkan amal-amal kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang salat ini yang dimuliakan Allah, berkaca dari analisa Abu Lais tadi bahwa meramadankan Idul Fitri bermakna menahan diri kita, menahan, menjaga nafsu dan hati kita agar jangan sampai bibit-bibit penyakit merasuki kembali hati kita. Hilangkanlah penyakit ujub, takabur. Tahan supaya tidak ria, tidak pamer. Tahan supaya tidak dengki kepada sesama. Tahan untuk bisa mensyukuri sekecil apapun nikmat Allah berikan kepada kita. Meramadankan Idul Fitri juga bermakna sesegera mungkin kita memeluk erat orang tua kita. Doakan yang sudah tidak ada. Telepon kalau yang tidak bisa berkunjung langsung ke orang tuanya. Kita mohon ampun, kita mohon maaf kepada kedua orang tua kita. Karena kebahagiaan hidup kita justru terletak pada keriduan orang tua kita. Meramadankan Idul Fitri juga senantiasa menjaga diri kita, menjaga kesucian hari fitri ini. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai bermalas-malasan dengan ibadah, jangan sampai meninggalkan ibadah sehingga hari yang fitri ini akan kembali ternodai. Akhirnya sidang salat ini yang dimuliakan Allah, hanya kepada Allah lah kita memohon perlindungan, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Barakallahu li wa lakum. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul malaikati. محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين.
اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وكفر عنهم السيئات، وضاعف لهم الحسنات، وارزقهم من الأرزاق الطيبات يا قاضي الحاجات. اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا، وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.